Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom di siaran Solata BM2 Upload. Oke, baik. Di malam hari ini Pak Bom membawa judul Menjadi Murid Yesus Pasti Mengenalnya. Ini ada yang mengaku-mengaku ya, saya lebih hebat masalah Alkitab, kami pengikut Yesus ya. Di malam hari ini supaya Pak Bom agak lama khotbahnya ya. Karena hal yang demikian Pak Bom kasih 2 ayat. 2 ayat dan mungkin malam hari ini agak panjang, bisa 1 jam lebih. Karena menjadi pengikut Yesus itu tidak boleh kita mau yang enak-enak saja ya, karena Tuhan Yesus juga marah kalau kita berbuat hal yang di luar daripada yang tidak kehendak sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, kita Kristen ini apa? Oke. Nanti Pak Bobo akan bahas. Jadi untuk semua anak-anak Tuhan ya, Shalom Maranatha, selamat malam, Bongi Melo, Intunasang Toraya, mulai dari ujung Indonesia sampai seluruh dunia, Shalom. Dan tadi ada fansnya Pak Bobom ya, namanya namanya dari gereja GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel, namanya ya Jimmy. Nanti Jimmy besok baru Pak Bobom hubungi ya. Tadi Pak Bobom sibuk gitu. Kalau nonton malam hari ini saya udah tahu ada di mana tinggalnya ya. Ya oke. Dan salam-salam juga buat teman-teman semua yang ada di Amerika Serikat, Ibu Meta yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di Amerika juga, Ibu Ika, Ibu Elita, terus Ibu apa kemarin lupa ya namanya. Tuh, saya kalau sudah begini lupa nama-nama orang, aduh minta maaf ya. Itu. Terus Pak Stanley, Pak Raja Daud, pokoknya Bapak yang ada di Amerika Serikat. Kemudian di Eropa, Ibu Budi Hartiningsi di Swedia, terus Pak Jans Payung di Norwegia, Ibu Ine di Norwegia, Ibu Ine juga ada di Kanada, terus Ibu Ina juga ada di Kanada, Ibu Ina lagi di Norwegia, Ibu Ina lagi ada di Malaysia. Dan yang ada di Belanda, Ibu Sarce, Ibu Lis, Ibu Yane, Ibu Sejewede, Ibu Lena, pokoknya Ibu Herlin, Ibu Hani, Ibu Heni, Ibu Mia, banyak sekali ya. Pak Bumum sebut nama saja, yang tidak tersebut jangan marah ya. Kemudian Pak Ian Tobing ada di Denmark. Gak tahu Denmark sekarang udah berapa derajat Celcius ya. Kalau Ika kemarin bilang minus 5. Kalau di Payan Payung kayaknya udah minus 10 kayaknya di utara jadi. Kemudian Ibu Lili Kusuma nggak tahu di mana nih. Kemudian di Prancis ada Pak Ota Barat. Terus di mana? Di Inggris. Yang dari Inggris bisa masuk ya, kontak-kontak di WA-nya Pak Bobom, Shalom, ini dari Inggris ya. Karena penonton Inggris paling banyak loh. Setelah Indonesia, Malaysia, Amerika, Inggris. Inggris urutan keempat, baru Singapura. Banyak penonton Inggris. Terus Irlandia, Norwegia, Luxembourg, Italia, Prancis, Jerman. Jerman ada Ibu Heni, Ibu Hana, siapa lagi? Ibu Mary, Ibu Lin, pokoknya banyak ya, dari Ibu Linda, nama Lenda dari Jerman ya, pokoknya banyak dari Jerman. Kemudian dari Jepang, Pak Horas, kemudian Pak
Halo, halo, ya. Korea Selatan juga banyak penontonnya. Tuhan Yesus berkati, terus Filipina, Singapura, paling banyak Singapura. Pokoknya di Asia itu habis Indonesia, Malaysia, Singapura, baru Filipina, baru negara lain. Thailand, nah. Kemudian di Hong Kong, Ibu Helen Walangita, di Taiwan, Ibu Ina, yang lagi tiap hari kasih ganas Pak Bombom, tinggal masak babi kecap, babi tinural, babi apa? Sup renebon, tinggal pamer ini makanan saja. Terus apa lagi tuh? Nanti ada yang marah ya, jangan pamer-pamer makanan. Nanti ada yang terganggu. Soalnya dia bilang channel cemilan ya. Ibu-ibu lagi. Masih simpan-simpan dari 2011 sampai 2020. 2022. Dia marah dengan satu orang, dia marah semua. Nah, terus kemudian siapa lagi namanya? Ya, ibu dari Australia, Ibu Sylvia. Ibu Sylvia, terima kasih banyak, terus berkati. Dan kemudian semua sebagai oma, sebagai opa, anak-anak cucu diberkati di Australia maupun di Indonesia. Kemana sudah 2 tahun ya nggak pulang-pulang Indonesia, Tuhan Yesus berkati. Kemudian malam hari ini ada Ibu Eva ya dari Jepang. Kemudian Salim Kusuma, Suprawanda, Anderson, Cikiam Kiat, Otto Wong yang ada di Jakarta. Kemudian Pak Franciscus Kiatma, terus Pak Charlie Maruli. Nggak pernah lihat Pak Charlie WA ke saya, nggak tahu ya keadaannya. Coba Pak Charlie coba WA ya ke Pak Bobom ya. Keadaannya gimana, apa bagaimana, kurang sehat, kita berdoa. Iya, nggak pernah ada kabar ya Pak Charlie. Nah, kemudian semua masyarakat Toraja yang ada di Papua, Papua Barat, seluruh desa dan seluruh ujung dunia, sampai dimanapun berada, seluruh orang Toraja, khususnya orang Pangala. Ada Pak Bo orang Pangala. Kemudian tapi ipat-ipat orang, keluarga Subaranda yang ada di Manado, di Paldua, di Paso, orang Paso tuh orang di Paldua situ, terus di Paso, terus kemudian keluarga Kubadung di Sanger, di Manado, di Sanger, seluruh orang Manado, seluruh Indonesia, khususnya oma-oma dong di Belanda, orang Manado orang. Paling banyak di Belanda, pasti udah ada senyum-senyum, So, Mardor bilang katanya mau berjalan ke Papua, mau cari Pak Bobo. Katanya dua anak baru nikah. Kami di Eropa, tapi dia makanan ciri khas Manado, ada kan nyanda. Yang sampai tidur rasa nyanda ada. Paling ada coba babi rica, kok. Nyanda babi ragi. Kita oma orang di Manado, apalagi di Belanda, oma Manado orang. Aduh, upaya apa kalau ada acara begitu? Dosu kumpul. Oh, dosu pegang tuh makanan. Lo bilang, ada Jo, jangan cerita, ada cepat pegang bumbu. Bikin Jo, kita mau bikin dabu-dabu. Ada obat orang baik apa ya? Ya, terus berkati. Malam ini banyak yang selalu bilang bahwa mereka pengikut Yesus sejati. Bilang Yesus bukan Kristen ya. Agama itu bahasa bukan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, itu bahasa Sanskerta ya, itu bahasa A itu adalah tidak, agama itu kacau, jadi tidak kacau. Jadi orang Kristen itu bukan bilang agama, enggak. Kristen itu pengikut Kristus. Ya, karena mula-mulanya nanti sebentar Pak Bung jelaskan ya. Kemudian jadi bukan Kristen itu bukan yang orang bilang bukan kaleng-kaleng atau apa ya. Jadi pengikut Kristus harus hidup dalam Kristus. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Lecce, Tuhan Yesus berkati. Semoga damai sejahtera dilimpahkan kepada kita semua, penuh kasih, dan kita semua menjadi anak-anak terang. Nah, sebelum kita semua akan membaca sebagian firman Tuhan, siapkan Alkitab, siapkan buku, siapkan bolpen,
Salam-salam juga buat teman-teman saya, Om Kumis. Ada Om Kumis, dia ada nonton Pak kita ya, orang Manado bilang dia ada Pak kita. Pak Demi lah halo, Pak Jeffy, ya, dan ke PKB dorang, tapi kakak di sana di Wosi, yang ada di belakang rumah lagi sampai kakak ya, ada nonton ya. Semua anak-anak Tuhan yang nonton di malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, siapkan dulu ya. Malam ini kita belajar supaya kita tahu. Malam ini orang sudah pasti tahu lah. Orang sudah pasti tahu bahwa pengikut Kristus itu melakukan harus begini, begini, begini. Orang sudah jadi pengikut Kristus, kadang dia lupa. Dia lupanya apa? Nanti sebentar kita. Saya pas penasaran kan? Penasaran untuk itu ikuti terus Pak Bobo. Setiap hari itu khotbahnya itu lain-lain yang mengingatkan. Khotbah ini mengingatkan Pak Bobo, mengingatkan juga saudara dan menambah ilmu. Ya, apa yang semua Pak Bobo miliki, Pak Bobo berikan. Ya, mau tanya apa saja, kalau Pak Bobo tidak bisa jawab, selama ini ada yang pertanyakan Pak Bobo dari kitab Wahyu ya. Wahyu 3:14, Wahyu 2, ya, Wahyu 12. Saya sudah jawab. Paling lama setengah jam baru saya jawab atau 1 jam ya. Yang paling pertanyaan paling susah paling lama ini saya jawab 1 jam. Tapi saya yakin dan percaya itulah hikmah. Saya pasti bisa jawab. Tapi jangan tanya gampang-gampang, tanya yang susah-susah. Nanti setelah khotbah anak-anak Kristen masuk bertanya, jangan mau dengar cuma orang ribut-ribut, baku bicara dari seberang, jangan, tanya. Supaya semakin kita semakin iman, semakin kuat. Nanti kalau masuk, saya tidak akan tanya, kecuali kalau masuk bilang, Pak Bobo, coba tanya saya. Itu baru saya mau tanya. Berani ya? Jangan mau ditanya. Tidak mau. Kalau sang debater bilang, berani bertanya, siap ditanya. Kalau Pak Bobo tidak. Nanya dong, EPNK. Tanya saja Pak Bobo. Kalau Pak Bobo tidak usah jawab, berarti nanti Tuhan Yesus yang jawab ya. Karena Pak Bobo itu kadang, kalau begini, kalau pas duduk, otak jalan. Ya. Nanti saya tidak mau bicara cemilan, nanti ada yang tersinggung. Ya. Padahal dia nggak pernah ini ya. Nanti tersinggung lagi ya. Jadi saya bilang, kalau jelas ya, anak-anak Tuhan semua, kalau kita otak kosong, orang bilang, kalau di Papua bilang otak jadi bodoh. 2 saja. Otak jadi bodoh tuh kalau lapar dan kenyang. Jadi setengah-setengah saja, itu otak lancar. Ya, ada saya punya bapak gembala juga ya, dia bilang kalau dia sudah kenyang, dia sudah makan double-double, langsung bilang, aduh, saya otak sudah jadi bodoh. Ya, orang otak Papua bilang otak sudah jadi bodoh. Jadi semua tidur maksudnya. Kalau sudah kenyang itu tetap mau tidur. Oke? Nah. Tuhan Yesus berkati. Malam hari ini, malam kedua, malam kedua Pak Bobom di tahun baru 2022, kita semua memasuki tahun baru. Hari ketiga, besok hari keempat. Semoga semua, malam ini juga ada ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita menghadapi masalah, Tuhan lepas tangan. Tidak. Anak-anak Tuhan tidak usah khawatir. Apa yang semua kita lakukan, kita mengalami suka maupun duka, terlebih-lebih duka. Itu Tuhan punya rencana yang baik ya untuk kita. Karena rancangan Tuhan semua damai sejahtera. Ntar kita bahas ya. Oke, kita sama-sama. Sudah, saya kasih kecil dulu volumenya. Oke. Kita berdoa ya. Ya, yang sakit semuanya berdoa. Bukan Pak Bobo, cuma kita berdoa. Anak-anak Tuhan juga mengikuti malam ini, kita semua berdoa. Kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang sakit ya. Kita angkat tangan, yang di rumah angkat tangan. Berdoa untuk teman-teman semua yang lagi sakit. Yang Pak Bobo tidak sebut namanya, percaya. Yang di rumah sakit angkat tangan, buka hati, terima Yesus. Kemudian serahkan semua, minta pengampunan. Pasti Tuhan Yesus jawab. Bukan Pak Bobo yang menyembuhkan, bukan. Tuhan Yesus. Dan iman Anda yang menyembuhkan Anda. Bukan Pak Bobo, bukan. Jangan salah bahwa Pak Bobo punya doa ampuh, tidak. Doa yang ampuh itu adalah Anda sendiri. Ya, kecuali kalau mungkin ada orang yang lihat, ada orang pendeta pegang orang langsung sembuh. Saya sampai sekarang masih 75% ya.
Karena saya berpatokan pada Alkitabiah. Saya bukan berpatokan kepada lihat-lihat orang ya. Kayak ada tadi malam kirim video ya. Ada kirim video orang uji nyali, terus ada setan masuk dalam istrinya. Nanti nonton situ ya, istrinya Demian. Yang suka masuk di uji nyali itu ya, istrinya Demian. Terus ada jin masuk, terus dia melihat foto Tuhan Yesus, terus dia berdoa, baru dia mengaku, Tuhan, saya ampuni saya tidak jangka anak saya. Kok jin kok berdoa kepada Tuhan Yesus? Setan dan Tuhan jauh ya. Itu saya nggak percaya ya nonton begitu. Mengkosong bullshit semua ya. Masa setan kok minta pengampunan sama Tuhan? Nggak bisa, setan itu sudah dibuang dalam dunia, itu sudah dosa, itu nggak bisa. Sudah murka Allah ada sama dia. Jin apa setan sudah putus dengan Tuhan ya. Itu dongeng saja. Itu ajaran bodoh saja ya. Yang mengatakan bahwa setan juga takut sama Tuhan, baru bukan takut tapi sembah Tuhan. Setan itu sudah nggak sembah Tuhan, dia sudah lari, itu penipu. Setan itu pendusta ya. Yang coba nanti kalian nonton, nanti saya kirim di grup Solata, kayaknya ada ya. Yang sudah masuk Solata BM2, nanti saya kirim videonya, saya akan kirim. Yang nonton pasti sudah ada. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, kita bersatu dalam doa. Yang sakit, pegang dada, buka hati. Oh, haleluya. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Bapa pencipta langit alam semesta. Bapa yang menciptakan kami semua makhluk hidup yang ada di dunia. Bapa, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terutama Bapa, kami anak-anak-Mu yang mengenal Engkau. Yang mana murka Allah tidak ada lagi kepada kami. Kami percaya Bapa, Engkau telah menebus dosa kami di kayu salib dengan darah-Mu yang kudus. Untuk itu Bapa, kami datang dengan rendah hati memohon padamu Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan dapat kami boleh menerima dengan berkat, dengan sukacita. Kami sadar Bapa, satu oknum iblis yang mau mengganggu kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami semua anak-anak-Mu yang di malam hari ini, kami sadar bahwa dosa kami yang akan menghalangi kami untuk menerima berkat dari firman-Mu ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah segala akan dosa kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, ampunilah kami Bapa, yang kami selalu melanggar dan melakukan dosa dan tidak sesuai dengan firman-Mu Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Biarlah kami boleh menerima firman kebenaran-Mu, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak terang. Biarlah kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka menjadi anak-anak terang bersama-sama dengan kami, dan mereka juga mendapatkan berkat segalanya bersama-sama dengan kami, dan mereka juga mendapat tercatat sebagai warga kerajaan Allah bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Untuk itu Tuhan, sebagai hamba-Mu hanya menyampaikan firman kebenaran. Berkati mereka Bapa pada waktu kami menabur benih-benih rohani, biarlah mereka bisa menerima, buka hati mereka. Bapa, buka telinga mereka, hati mereka, mata mereka, supaya mereka dapat melihat, dapat merasakan, dapat mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami memohon padamu Tuhan. Semua tim Solata BM2, anak-anak Tuhan yang mendengar di malam hari ini, baik secara live maupun secara ulang, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Yang sakit di malam hari ini, dengan sakit secara medis, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, dengan kuasa bilur-bilur-Mu, mereka anak-anak yang sakit secara medis, telah Engkau angkat penyakit mereka.
Kami percaya Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak yang di malam hari ini, yang merasakan tubuh sakit karena kuasa kegelapan, mimpi buruk, mengalami gangguan-gangguan yang di luar secara akal pikiran. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus kami tolak kuasa kegelapan. Bapa, utuslah malaikatmu yang suci, pagari rumah mereka dengan bala tentara-Mu Tuhan. Biarlah mereka hidup dalam sukacita, damai, sejahtera, dan selalu mengandalkan Engkau Bapa. Berkati juga anak-anak yang di malam hari ini, yang belum mencicipi sesuap nasi. Biarlah Bapa kenyangkan mereka dengan belas kasihan Tuhan. Ibu-ibu janda yang sudah tua, yang sudah tidak mampu, yang hanya mengharapkan belas kasih. Bapa, Engkau berkati mereka. Mengalami sakit, Engkau sembuhkan mereka. Ketoklah pintu hati anak-anak-Mu yang Engkau telah berkati. Biarlah mereka memberikan apa yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah hati mereka tergerak untuk membantu, melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami yakin dan percaya, Engkau yang mengirim mereka kepada anak-anak yang membutuhkan. Kami juga berdoa, Kau berkati orang tua, suami, istri yang mengalami perceraian. Bapak persatukan mereka, karena kami sadar, Bapak membenci perceraian, pemisahan. Tuhan benci, untuk itu Tuhan, satukanlah mereka, damaikan mereka. Anak-anak yang menjadi korban, Bapak hiburkan mereka. Biarlah orang tua mereka mengingat anak-anaknya. Mereka berpikir jauh daripada anak-anak. Menyakitkan, apalagi jauh daripada-Mu Tuhan. Mereka sadar bahwa anak-anak ini titipan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami semua takut akan Engkau. Satukan hati kami, kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah kami saling mencintai, saling mengasihi. Berkati anak-anak yang mengalami terpuruk masalah ekonomi. Tuhan, Kau hiburkan mereka. Mereka selalu berseru dan meminta pertolongan. Kami yakin dan percaya, Tuhan punya jalan terbaik di balik permasalahan mereka. Tuhan akan ubah semuanya. Yang mengalami duka di hari ini Tuhan, biarlah Tuhan hiburkan mereka. Yang mengalami duka karena yang dicintai orang-orang pergi, Tuhan, hiburkan mereka Bapa. Di malam hari ini Tuhan, kami semua pecinta sholat HBM2, kami berdoa untuk negara kami. Berkati negara kami Bapa, jauhkan kami dari penyakit yang muncul baru-baru ini lagi Tuhan. Jauhkan kami Bapa. Berkati pimpinan kami Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, sampai staf yang paling terendah, Tuhan Yesus berkati. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang Engkau berikan kepada kami pekerjaan. Baik sebagai TNI, Polri, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, guru, pegawai swasta, supir taksi, ojek, pedagang. Apapun pekerjaan kami Bapak, petani nelayan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Bapak, yang mana Tuhan berikan pekerjaan kepada kami di dalam dunia ini. Berkat yang Engkau curahkan kepada kami selalu mengucap syukur. Terutama nafas kehidupan. Yang mana Bapak mulai dari malam hingga saat ini Tuhan, Tuhan masih boleh menjaga kami. Dan tadi pagi kami boleh berangkat kerja, melangkahkan kaki kami ke tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang sudah pulang, bertemu lagi dengan beserta keluarganya. Pagari rumah mereka, sebagai oma opa, Tuhan Engkau pagari rumah mereka. Berkati mereka. Dan kami yang masih bekerja, Tuhan Yesus lindungi kami. Biarlah kami sebentar akan pulang, Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya. Biarlah kami boleh pulang ke rumah, bertemu dengan sanak saudara, atau keluarga, atau orang tua, atau anak-anak kami, atau cucu kami. Terima kasih banyak Bapak.
Tak lupanya juga kami semua berterima kasih. Yang mana anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan tim Solat BEM 2. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan perjalanan. Melakukan penginjilan. Pembaptisan, pengajaran. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan yang telah membantu dalam pelayanan, baik itu secara moral, materi, Tuhan ganti berlipat-lipat. Biarlah mereka menerima dengan sukacita damai sejahtera. Terutama kesehatan, perlindungan, berkat. Baik sebagai suami, istri, sebagai opa, oma, cucu, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tim Solat BEM 2, hambamu beserta keluarga, istri hambamu, anak-anakmu, hambamu, Pak Mordekai, Pak Timoti, Pak Lobo, Pak Lidara, Bu Sofiatul, Ibu Watimena, Ibu Abre, Pak Marban, Pak Jeki Sendiri, kami semua beserta keluarga kami, Tuhan Yesus berkati. Kami taruh ke dalam kehidupan kami, ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau juga berkati pimpinan kami, Bapak Sibaran, beserta keluarga. Dan semua anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan kami. Pak Ian Tobing, Ibu Silviana, Tuhan Yesus berkati. Pak Frans Kiatma, dari Maruli, Tuhan Yesus berkati. Pak Sagala, siapapun Bapak yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Semua yang mendukung siaran Solat BEM 2, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pelayanan kami Bapak. Kami semua serahkan kehidupan kami, sisa hidup kami Tuhan. Hanya untuk melayani Engkau. Kami dicaci, kami difitnah. Siaran kami, tapi kami percaya. Sebelum kami Tuhan, nabi-nabi sebelumnya sudah dihina dan disiksa dan dibunuh. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kau berfirman dalam Matius 5. Kami percaya Bapak. Kami menjalankan semua firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, jauhkan kami Bapak. Apabila kami jatuh, Tuhan angkat tangan kami. Biar kami tidak jatuh dalam jurang maut. Bawa kami Bapak. Biarlah kami hidup dan kami mati bersama-sama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya. Engkau telah janji kepada kami. Tuhan tidak pernah lalai dengan janji. Dosa kami telah dikubur. Dan Engkau telah bangkit. Dan kami semua akan mati. Dan kami akan bangkit bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami yang kami pakai alat-alat. Tuhan Yesus berkati. Jaringan internet mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Haleluya. Ya. Oke, shalom semua. Shalom Maranatha. Dan malam hari ini kita akan membahas, malam hari ini judulnya, ada dua judul sebenarnya ya, tapi Pak Bomo pikir-pikir, bikin judul pendek aja lah. Ya, sebenarnya panjang. Menjadi murid Yesus, pasti mengenalnya. Mengenalnya siapa? Ya, mengenal Yesus. Jangan preming-preming ya. Ya, semualah kalau jadi pengikut Kristus yang pertama, syaratnya dibaptis. Kedua, mengenal Yesus dengan membaca firman Tuhan. Dan harus ada Bapak Gembala atau anak-anak Tuhan yang kasih belajar ya. Tidak bisa sembarang baptis. Kalau di gereja GKI, gereja kami biasanya katekisasi ya. Katekisasi ya. Jadi sekolah dulu selama pendalaman Alkitab selama 1 tahun. Paling cepat 6 bulan. Kalau yang sudah pintar-pintar ya paling ya nanti konsultasi dengan Bapak Gembala lagi ya. Nah,
Malam hari ini Pak Bombom akan bawa dalam Yohanes 8 ayat 31 dan Filipi 3 ayat 8. Oke, kita sama-sama membaca, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan. Kalau anak-anak Tuhan yang mengakui saya mengenal Yesus, terus tidak melakukan firman, Anda bukan murid Yesus. Ya, jangan suka bilang orang langsung cap, saya orang pengikut Yesus. Apalagi kata-kata Yesus 5 huruf ya. Ya, 5 huruf tahu toh? 6 huruf. Ya, sorry ya, Anda harus dibaptis dulu, dimeteraikan dulu ya, baru pengikut Yesus. Kemudian, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus itu mengajarnya kasih, karena Allah adalah kasih. Ya, bukan Anda mau menjadi murid Yesus, ngaku-ngaku, terus ada ribut-ribut, sebut nama Tuhan, baru ancam-ancam ya, itu bukan pengikut Kristus. Yesus itu pengikut Yesus, kalau ada keributan, orang Kristen maupun siapapun, dalam nama Yesus. Ya, kita berdoa, kita tumpang tangan. Dan kita sama-sama buka dalam Filipi 3. Terus signalnya jelek. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Perhatikan. Pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 12 diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau hidup tidak sesuai dengan ajaran Kristus, bukan anak-anak pengikut Kristus. Masih percaya sama barang-barang yang di luar ya, ajaran nenek-nenek. Jadi tidak percaya diri, pegang-pegang ilmu kebal. Bukan pengikut Kristus. Cuma di gereja saja, baptis sudah selesai. Apakah Anda pengikut Kristus? Tidak. Mau diselamatkan? Tidak. Ya, bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus kok ngomongnya besar, tukang iri hati ya. Nanti sebentar saya jelaskan. Ciri-ciri ya, nanti sebentar. Jadi pengikut Kristus itu kalau kita sudah ikut Kristus, yang baru, yang lama kita tinggalkan ya. Kita buang karena itu anggap sampah. Ya, kalau ada orang yang datang bicara Alkitab, sosok pintar, itu orang-orang sampah ya. Itu orang-orang sampah. Gak usah dilayani. Bilang Yesus bukan Tuhan lah, inilah, ya udah biarkan aja itu sampah, orang-orang sampah. Gak usah, kalau di sampah kita beri tempat sampah, bau nggak? Bau. Gak usah ngomong mereka. Karena kita ini ada semua adalah anak-anak terang. Dan sudah terbukti anak-anak terang itu diberkati. Kalau ada masalah, Tuhan punya rencana baik di balik semua. Sabar saja, berdoa, tekun berdoa. Untuk menjadi seperti Kristus, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar Alkitab seperti SD ya, mendalami Alkitab, dia udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita malas tahu cuma cari keburukan, nanti kita nggak bakalan tahu. Dan coba kalau kita lihat namanya orang Kristen, Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Banyak orang Kristen ditanya, Kristen itu apa? Mereka tidak memahami. Oke, kita buka dulu dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul. Oke, kita buka di Kisah Para Rasul 11 ya. 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus atau Kristus.
pribadi Kristus, ya. Kita semua ini pengikut Kristus, murid-murid Yesus itu orang bilang kalau dulu di Antioquia mereka bilang pengikut-pengikut, ya Kristus kecil lah, ya pengikut Kristus, ya Kristus. Nah, disebut pengikut Kristus karena kita semua ajarannya itu kasih. Jadi jangan kita bilang pengikut Kristus baru tukang marah, ya nanti kita bahas ya. Orang yang munafik, ya. Di dalam Alkitab itu, dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan kita coba melihat yang Tuhan Yesus ajar baik aja. Kita harus belajar juga yang Tuhan Yesus marah. Kalau yang baik semua senang, yang baik-baik. Yang baik-baik senang, apalagi ada berkat, apalagi kalau hamba Tuhan korban. Khotbah mengenai kemakmuran. Dopu mamau, itu salah. Tidak ada Tuhan Yesus ajarkan di Alkitab mengajarkan orang kekayaan. Nah, kalau hamba Tuhan yang tidak suka masuk situ. Di Alkitab tidak ada bilang berdoa dapat kaya. Ada. Matius, Markus, Lukas tidak ada. Berkat, sukacita, damai sejahtera. Kalau berkat Anda kaya itu urusan Tuhan dengan Anda. Tuhan memberikan berlimpah-limpah. Yang ada tuh selalu tuh hamba Tuhan berdoa, berikanlah kesehatan, perlindungan. Tidak ada Tuhan, saya mau kaya, rumah saya 10, mobil saya 10. Nggak ada. Kalau apabila kau berikan perpuluhan, besok Tuhan ganti 1000 kali lipat. Itu salah loh. Ingat ya, jangan Anda katakan amin kalau hamba Tuhan berdoa. Kalau Anda berikan perpuluhan, besok Tuhan ganti, hari ini kau kasih 1 juta, besok Tuhan ganti 1 miliar. Hati-hati ya. Nggak ada di Alkitab yang begitu. Hati-hati, jangan sampai hamba Tuhan yang begitu mengajarkan ya. Itu ajaran-ajaran aneh-aneh itu aja. Aneh-aneh aja. Tuhan Yesus itu menjanjikan kita diubah. Kita berbuat baik dalam dunia supaya upah kita dibesar di surga. Tuhan Yesus berjanji sama kita tidak akan, maut itu tidak akan kita dimiliki oleh maut. Murka Allah itu sudah dibebas untuk kita. Kalau kita mendapatkan berkat sukacita dalam sejahtera, mungkin dapat kekayaan, itu bonus. Ingat ya, bonus. Yang kita cari ini mahkota dalam dunia. Ingat, berapa kali saya sampaikan? 1 Tesalonika 2 ayat 19. Anak-anak Tuhan ini kebanyakan berdoa itu mau yang minta enak-enak. Kalau ada masalah sedikit cari Tuhan, oh Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab, apakah Yesus pernah marah? Yesus marah. Di dalam Alkitab contoh, saya ambil ya. Yesus pertama marah itu contoh kepada orang-orang yang munafik. Ya. Orang Kristen banyak yang munafik gak? Katakan amin di rumah. Banyak yang munafik. Apakah Yesus marah? Marah. Yang kedua. Nanti ayatnya saya kasih. Siapa catat? Saya catat ya. Orang-orang Kristen itu banyak yang hidupnya itu seperti orang agama-agama ahli Taurat. Apa-apa salah, apa-apa begini salah. Mau begini salah, mau begitu salah. Orang bilang apa ya? Agamawi ya, agamawi. Seperti ahli Taurat atau orang Farisi. Sebentar kita bahas. Terus orang-orang Kristen itu mau cari nyaman. Tahu nyaman? Pendeta. Dia suka kalau pendeta datang bawa doa-doa bagus, berkat. Tapi kalau pendeta datang seperti Nabi Mika ya, dalam kerajaan Yosafat pada waktu itu, di kitab 1 Raja-Raja. Kalau Nabi membuatkan yang jelek, dia tidak suka. Banyak anak Tuhan itu mau cari hamba Tuhan yang ada berkat, atau punya rumah perubahan, anak-anak diberkati. Bukan pendeta yang berdoa dan diberkati. Anda punya iman. Pendeta itu hanya penyambung lidah Tuhan saja. Anda punya iman, mau terima Yesus atau tidak?
Jangan, anak-anak Kristen tuh banyak yang mau cari yang nyaman-nyaman saja. Mau gas, malam ini titik gas. Malam ini saya gas. Tidak pernah saya gas-gas, baru malam ini tahu baru saya gas. Titik satu ya kalau saya gas. Banyak orang-orang Kristen suka menyelepehkan ya. Apa istilahnya, menganggap remeh pelayanan mengenai mereka punya anak-anak. Ya ada. Orang-orang tua mentang-mentang banyak uang, suami sibuk, istri sibuk. Kira-kira anak-anak diberkati. Anak-anak jadi susah, mereka jadi kesepian. Titip di gereja. Hari biasa ada kan sekolah minggu, ada anak-anak Tuhan yang di gereja. Titip ya, nanti saya kasih 1 bulan ya. Kalian jarang sekali waktu untuk anak-anak Tuhan. Anak kalian jarang sekali layan. Sibuk dengan kantor. Tidak ada waktu untuk anak-anak. Kerja sampai malam. Sudah kau saja dulu, saya masih kerja. Menyelepehkan itu. Apa bahasa Indonesia itu orang bilang? Nah, itu sudah. Anggap saja itu enggak ada artinya lah. Ada juga orang-orang Kristen yang mencari keuntungan di dalam ibadah. Ini aja saya Pak Bobo buka YouTube begini saja. Dari seberang telinga panas, pikiran buruk. Bilang Pak Bobo begini-begini, happen kah? Saya kan bilang sama saudara anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan orang Kristen itu tahu. Anda tidak usah ajar, hei Abdul. Anak Kristen itu tahu. Mereka tahu. Hamba Tuhan, tidak ada hamba Tuhan kecuali kalau hamba Tuhan punya pesawat kah, punya mobil mewah kah. Hamba Tuhan itu hanya makan dari apa? Dari jemaat, dari anak belahan kasih, jemaat-jemaat yang memberikan makan buat hamba Tuhan. Hamba Tuhan semua yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, mereka makan dari mana? Kalau bukan dari jemaatnya. Baru mau makan dari mana? Kerja apa? Apa mau jadi tukang ojek lagi? Tukang jual sayur? Kan nggak begitu. Kalau Anda mungkin tidak pernah baca, Anda baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 katanya orang begini-begini. 2 Petrus 2 ayat 5. Anda tidak baca 1 Korintus 9 ayat 14. Sudah ditetapkan hamba Tuhan semua. Bukan saya mau bela hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mau makan dari mana? Kalau mereka mau khotbah juga, kalau jemaatnya sedikit, ya udah mereka merasakan itu aja. Bukan mau pergi jalan minta-minta kiri kanan. Seperti kalian yang suka cap-cap itu. Oke? Yang pertama kita lihat bahwa orang-orang Kristen itu banyak orang munafik. Jangan ya. Kita buka dalam Matius. Jangan seperti kami, seperti mereka. Kita buka dalam Injil Matius. Matius 23 ya. Ayat 25. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan yang pinggan kamu bersihkan sebelum luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang masih tampaknya seperti yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita baca terus sampai 33 ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sudah baca, catat.
Tuhan Yesus paling marah itu di dalam Alkitab ini salah satunya. Orang-orang munafik. Iya, pulang gereja, halo salam, haleluya. Di rumah pas keluar dari gereja, halelupa. Iya. Masih sisa dendam, masih marah. Yang tukang marah-marah itu, simpan dari 2001 sampai sekarang masih simpan. Kau pikir kau masih bisa hidup dalam surga? Sudah dicabut itu kalau kau tidak bertobat itu. Garansi cabut. Apa Bom kemarin bicara begini? Lah iyalah. Kalau Anda murid Kristus, memang murid Kristus itu bagaimana? Murid Kristus itu punya kasih, tidak tahu dendam. Kalian tuh munafik. Bicara di belakang bagus, bicara hamba Tuhan tidak bagus. Ada yang bicara Pak Bom begini. Epen. Pak Bom juga orangnya fair. Lepas aja, malas tahu. Mau ikut pemberitaan firman, terserah. Mau benci sama Pak Bom, terserah. Yang saya sampaikan firman, haleluya, yang di rumah katakan amin. Apakah saya mengarang-arang? Kan tidak. Firman Tuhan itu, ingat, pedang bermata dua ya. Jadi kalau kita hamba Tuhan menyampaikan, kita itu hamba Tuhan paling banyak itu dapat serangan. Jadi kita sudah siap, dijelekan, ditindas, pokoknya diburuk-buruk. Anak-anak Tuhan biasa saja disudahin, apalagi kita. Dijelekan, dihina, di apa. Sudah biasa. Siaran Pak Bom baru 5 bulan, dari mereka seberang sudah fitnah kiri kanan, caci maki. Pak Bom punya siaran mencari keuntungan. Biarkan saja. Anak-anak Kristen kan bisa menilai kita. Anak-anak Tuhan yang takut. Tidak mungkin saya memaksa mengapa. Tolong lo jemaat belikan Pak Bom mobil kah? Kan tidak. Paling untuk bantu pelayanan untuk semua anak hamba Tuhan yang kita kerjakan sudah mulai anak Tuhan melihat. Kami ada tim. Rencana kami bikin, khususnya kami bikin tempat yang sudah deal tadi sama pemimpin kami. Kalau ada berkat kami rencana bikin rumah rehabilitasi. Di 3 tempat, Pulau Jawa, Pulau Makassar, Pulau Papua, saya menangani langsung. Rumah rehabilitasi. Orang-orang yang murtad, maupun anak-anak yang istilahnya anak-anak yang jauh daripada Tuhan. Yang orang bilang di Papua itu ini, lem-lem fox. Doa bersama. Tim doa bersama. Ya. Kita anak-anak Tuhan, jangan menjadi sama seperti ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi. Kita harus belajar untuk tidak munafik. Yesus tidak suka kemunafikan. Ya. Yesus marah terhadap orang-orang yang munafik. Yesus suka kalau kita anak-anak Tuhan itu tulus, murni hati, perlu dijaga. Ya Tuhan suka. Jangan kita munafik, maksudnya begini. Kita di depan orang baik, tapi di belakang kita cerita orang, pergi cerita di channel sebelah. Saya saja banyak dulu orang adu domba saya dengan Pak Yusuf Manubulu. Tapi saya nggak pernah menyangkal. Saya nggak pernah marah beliau. Meskipun ada orang menjelekan saya di hadapan Pak Yusuf Manubulu. Tapi saya selalu bersyukur. Saya selalu bilang, Pak, bukan karena Pak Bom hebat, tapi karena channelnya Pak Yusuf Manubulu, semua pecinta Solat KBM2 mengenal Pak Bom siapa. Inilah Pak Bom. Pak Bom yang tukang menghajar itu. Si Abdul yang mengkorek-korek Alkitab. Yang sok-sok pintar bilang Alkitab mereka puasai. Padahal ditanya kembali, tidak tahu apa-apa. Kalau Anda memang mau dialog baik-baik, Anda harus mengatakan bahwa Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu kita kupas. Jangan Anda membawa kitab lain kasih masuk, jangan. Bahas Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu. Jangan Anda bilang palsu, kalau bilang palsu, bawa yang aslinya ke sini. Okay? Saya tidak akan pernah lari daripada orang yang mengaku-ngaku ahli Alkitab ya. Biar Anda siapa.
Karena saya punya Tuhan Yesus. Yang memberikan hikmat semua sampai di otak saya ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan tidak suka kita munafik. Kalau kita memang mau kerja untuk Tuhan, layanilah Tuhan dengan hati. Kalian fitnah Pak Bomo bilang duduk sampai 6 jam, 12 jam. Kalian lakukanlah. Itu karena Pak Bomo sudah berjanji sama Tuhan. Saya siap melayani Tuhan untuk melakukan pelayanan. Saya kadang satu hari cuma tidur 4 jam loh. Paling lama itu 4 jam. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti berbuat yang terbaik buat saya. Jadi bukan saya sehat karena makan apa. Tidak. Berdoa, minta. Kita layani Tuhan, jangan munafik. Hanya mencari sesuatu, oh tidak. Kalau orang munafik itu buka mungkin sebentar lagi bikin. Anda saja ngomong besar, fitnah saya malas tahu. Andai kata kalau YouTube ini bisa 24 jam, saya bikin 24 jam. Tapi cuma kita siaran percuma. Cuma batas 12 jam langsung hilang. Pernah saya bikin 14 jam lebih ya. Tapi besok nanti saya akan bikin pecah rekor. Saya bikin ngobras 12 jam, saya lanjut lagi bikin Solat BM2 12 jam. Saya akan coba. Dan semua anak Tuhan nanti akan lihat. Inilah Pak Pompom. Anda kalau melayani Tuhan yang baik-baik. Jangan melayani dengan perut Anda, baru Anda tunduk ke kami. Ke Pak Bombong. Oh, nah. Kalau sampai siaran Solat BM2 tutup karena Pak Bombong mungkin sakit. Anak-anak Tuhan banyak mau lihat Pak Bombong menyampaikan firman Tuhan karena haus, bukan karena Pak Bombong tapi firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang, oh depan saya, oh bagus sekali, depan jemaat atau depan mana, depan siapa bilang baik, oh iya, tapi di belakang, awas gue, bicara-bicara kiri kanan, bicara orang jelek, jangan, Tuhan Yesus marah, itu Anda menjadi orang Saduki itu. Kalau orang Farisi itu Taurat. Kalau orang Saduki itu orang yang mau dihargai. Mereka yang benar. Kebanyakan orang tuh mulut itu bagus, tapi hatinya jauh. Jadi kita harus belajar untuk tidak munafik. Belajar bagaimana caranya? Belajar terbuka. Ada masalah cerita, jangan simpan. Terutama kepada hamba Tuhan. Tapi lihat dulu, hamba Tuhan tuh Carlota jaga tidak, Carlota tidak. Karena sekarang akhir zaman tuh hamba Tuhan juga banyak Carlota. Tidak mau Carlota di firman Tuhan, khotbah hanya sebentar saja mungkinkah? Minta maaf ya. Tapi Carlota di luar cepat sekali. Roma 16 ayat 18. Paham toh? Jadi anak Tuhan tuh belajar, terbuka. Tulus melayani, tulus. Apakah melayani Tuhan tuh dengan cara memberitakan firman Tuhan? Tidak. Kan kemarin Pak Bomo sudah khotbah. Efesus 6 ayat 4, 5. Ya? Melayani. Melayani Tuhan yang bagaimana? Kita kerja di kantor, kita melayani, kita punya direktur, atau kita melayani, kita punya pimpinan, itu sudah melayani Tuhan Yesus. Bukan karena kita mau melayani Tuhan, firman Tuhan saja kita melayani Tuhan Yesus. Tidak. Melayani dengan tulus sukacita, kita tidak suka bicara orang. Munafik Tuhan paling tidak suka ya. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Berintegritas. Berintegritas. Kalau tidak paham ya sudah lewat saja. Ya, anak-anak Tuhan saya percaya. Apa yang dilihat orang dan yang tidak dilihat orang. Apa yang diajarkan dan dilakukan itu sama. Saya ulang. Apa yang dilihat orang dan yang tidak dilihat orang. Apa yang dilihat orang. Apa yang dilihat orang ya. Dan yang tidak dilihat orang. Apa yang diajarkan
Dan yang dilakukan sama. Kadang orang-orang, apa yang kita tidak lihat, dia bikin, oh tidak tahu bikin apa, padahal dia sebenarnya rusak. Tapi kalau depan kita yang kita lihat, sopan. Tapi di belakang coba lihat. Periksa, tiba-tiba datang ke dia rumah ada bakal, oh suami istri bakal piring, pizza, piring terbang, pang, 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 pang. Tapi kalau pas depan ada orang, hei bagaimana, ini tapi suami istri baik sekali, ini tapi istri baik sekali. Tapi tidak tahu di rumah tuh piring picak-picak. Ya tahu? Apakah Tuhan suka anak Tuhan begitu? Tidak. Kita harus menjaga kemurnian hati. Kalau memang ada masalah di rumah, curhat kepada hamba Tuhan, pendeta atau pastor. Kalau di Katolik itu kan biasanya ada bilik pengakuan dosa. Konsultasi dengan hamba Tuhan, nanti panggil hamba Tuhan datang ke rumah berdoa. Karena biasanya orang emosi itu ada kuasa kegelapan dalam rumah. Jadi kalau yang merasa ya di rumah itu ada ribut terus, panggil hamba Tuhan, tingking dalam nama Yesus rumah itu kita pagari. Tidak perlu hamba Tuhan tombang tangan. Biasanya keributan. Ada setan di dalam itu. Makanya kemarin saya bilang, judulnya marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan buka celah untuk iblis, iblis masuk. Kemudian kita jadi orang, jangan munafik itu apa? Tukang cerita orang. Dikasih tahu peringatan bilang mau ditegur, siap ditegur. Setelah ditegur, tidak mau ditegur. Pernah kan saya bikin judul? Siap ditegur, mau ditegur. Berani ditegur, siap ditegur. Kok ribut? Pernah tahu tim Sholat Tabim 2 ribut kan? Iya kan? Kenapa saya langsung saya bicara saja? Karena tidak ada yang mau rendah hati. Kalau kalian mau marah Pak Bobom, silakan marah. Serah. Kami hamba Tuhan itu sudah siap tembok memang di hadapan Tuhan. Karena kita sudah tahu upah kita itu besar. Kalau bahasa Papua bilang, epen kah? Cupen toh. Yang penting saya tidak mencuri, kamu punya barang-barang. Ya. Saya cukup memberitakan firman Tuhan. Orang sebagai hamba Tuhan atau anak pengikut Kristus, yang pertama yang kalian lakukan itu, kemenangan kemerdekaan adalah apa? Rendah hati. Ingat, ini dia punya jurus. Orang Kristen yang pertama, kemenangan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 1 dan selanjutnya. Kemerdekaan orang Kristen. Supaya kita benar-benar merdeka adalah rendah hati. Apakah gampang? Sulit. Itu yang paling sulit dalam kehidupan manusia. Haleluya. Yang di rumah yang percaya katakan amin. Kalau kita tidak rendah hati, kemunafikan muncul terus. Banyak orang munafik karena dia takut dihakimi. Ya, banyak orang jadi munafik karena dia takut dihakimi. Banyak. Dia mau percaya Tuhan Yesus, aduh dia takut. Terpaksa dia munafik di depan orang. Saya enggak belum. Padahal dia pengikut Kristus sudah dibaptis. Tidak usah takut, Tuhan Yesus jaga. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus jaga. Mulut jangan menyangkal Tuhan Yesus, tak boleh. Bicara di sana percaya Yesus, bicara di sana diancam. Saya tidak itu. Tidak mengenal Yesus. Hati-hati ya. Matius 10 ayat 30, 31. Matius 10, ingat. Barang siapa menyangkal aku depan Bapa, aku juga akan menyangkal dia. Apalagi orang Kristen datang ke sana, pacar orang lain, tidak sama-sama pengikut Kristus. Orang tua tanya, nama siapa? Nama John, langsung bilang nama Abdul. Supaya tahu toh. Oh iya, kalau begitu ya. Satu kali nama, Matius kah, Markus kah, Lukas, Yohanes, langsung sebut nama. Orang tahu supaya Kristen, Karisteng. Jangan malu-malu, jangan jadi munafik. Kalau Anda mau diberkati, jangan coba-coba munafik.
Menyangkal Tuhan Yesus. Kalau Anda pun nama, bila perlu Anda pun nama John Travolta, kan langsung bilang depan orang itu, saya punya nama Matius. Saya pun nama baptis. Yusuf, nama-nama orang Kristen. Markus. Ayo. Stefanus. Simon. Jangan munafik depan orang. Mau ikut kerja, aduh saya tidak diterima. Saya tipu nama. Oh iya, saya Kristen, besok saya mau murtad karena mau dapat kerja, mau dapat berkat banyak, jual ke agama. Mati jangan. Rendah hati utama ya, jangan jadi orang munafik. Oke, kita lanjut. Orang Tuhan Yesus paling marah kalau orang agamawi. Kita buka ayat ya. Ingat yang pertama, jangan jadi orang munafik. Kita harus yang pertama adalah hati rendah ya. Rendah hati itu untuk menangani itu orang-orang munafik. Rendah hati. Itu kemenangan bagi orang Kristen. Kita lanjut yang kedua. Orang yang suka ini ya, agamawi ya. Orang yang suka agamawi. Yang hidup sedikit, begini. Nah, kita buka Matius 12 ayat 9 sampai 14, tapi kita buka di Markus yang lebih lengkap ya. Markus 3 ayat 1 sampai 5. Oke. Ya, di rumah catat, Tuhan Yesus paling marah kalau kita yang mentang-mentang sikit-sikit nyinggung-nyinggung ayat Alkitab. Singgung-singgung begini, di Alkitab bilang begini. Masuk di gereja, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, ingat ya. Ada ayatnya? Ada. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang ke dalam dunia mencari orang-orang sakit, bukan orang-orang benar. Ya. Ayatnya di mana? Cari sendiri. Ya. Ada ya. Nanti masuk bertanya, Pak Bung kasih tahu ya. Malam ini lain konteks. Buka situ sekarang Matius 12 ayat 9 sampai 14 atau Markus 3 ayat 1 sampai 5. Orang yang hidup agamawi banyak ya. Yang suka bilang kalau ke gereja ya. Kadang orang-orang Kristen kayak kemarin hari Natal tahun baru, harus baju baru. Nanti orang lihat-lihat. Harus kalau mau ibadah mungkin hamba Tuhan harus pakai jas yang mengkilat. Ke gereja tidak boleh pakai jeans. Harus pakai celana yang bagus-bagus. Tidak boleh robek-robek. Tidak boleh pakai sendal, harus pakai sepatu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia cari apa? Tuhan Yesus yang melayani. Ingat Matius 10 ayat 28? Matius 20 ayat 28. Aku datang ke dalam dunia bukan melayani. Bukan dilayani, tapi untuk melayani. Nanti kita buka ayat. Kita baca ya dalam Markus 1 ayat Markus 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Markus 3 ayat 1. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, kita bicara tentang orang yang beragama-agama ya, yang terlalu fanatik dengan agama. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah kanannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah
tangannya itu. Yang orang-orang hidup agamawi, sekarang saya mau tanya, hari Sabat tidak boleh kerja, contoh. Terus orang mau melahirkan, di rumah sakit tidak ada, tidak boleh kerja. Karena aturan Sabat itu kan dalam Bilangan 15, ayat 32 sampai 35, tidak boleh bekerja sama sekali. Siapa yang melanggar hari Sabat, hukuman mati. Makanya Yesus bilang apa? Pada waktu orang mengalami perlu diselamatkan, contoh orang mau melahirkan, tidak boleh, tidak boleh. Kita mau pergi sembahyang dulu. Kasihan orang melahirkan bagaimana? Itu orang yang munafik. Bawa-bawa nama Tuhan, tapi tidak mau menolong orang. Ya? Orang mau masuk gereja. Sampai depan pintu gereja ada pastor atau apa kah? Pastor kah? Masuk gereja, belum mandi. Aturan dari mana kau belum mandi? Pulang mandi dulu. Celana kotor-kotor. Aturan dari mana itu? Ada di Alkitab kah? Kemudian, minta maaf ya, saya tidak bela. Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan dilayani. Contoh ada perempuan yang bertobat, perempuan yang melakukan dosa, perzinahan, atau pekerjaannya dirusaklah, dibilang aja perempuan penghibur. Pada waktu dia bertobat, badan mungkin batato, paha batato, hidung mungkin tusuk sebelah. Tiba-tiba tidak tahu angin apa, dia datang ke gereja. Yang bapak-bapak ini, kadang-kadang mata jangan silau, kalau mata silau. Itu siul dalam gereja baru lihat orang seksi-seksi ya. Orang pakai baju, padahal tidak tahu kalau orang itu ada bertobat. Tuhan Yesus bilang apa? Lebih baik orang pembungkus becukai dengan orang pesunda yang masuk kerjaan surga kalau mereka minta bertobat. Daripada orang yang munafik agamaan, siang hari malam berdoa. Apalagi yang tukang berdiri, jalan-jalan berdiri, berdoa, tompang tangan kiri kanan berdoa. Tapi hidup munafik, keagamaannya tinggi, tapi tidak cari Tuhan dengan hati tulus yang murni. Orang biar badan bertato, makanan kotor, badan kotor semua. Tapi kalau dia cari Tuhan, dia menangis, dia masuk dalam gereja, dia menangis, Tuhan ampuni saya. Orang bertobat. Dia tidak cari Anda, dia tidak cari pendeta, dia tidak cari penatua, dia tidak cari evangelis, atau jemaat, dia tidak cari, dia cari siapa? Sang Juru Selamat. Jadi jangan kita munafik. Hidup keagamaan kita bawa ke sana, bicara Alkitab. Kan ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 sampai ke 13. Orang harus hidup rapi. Perempuan tidak boleh pakai perhiasan. Tidak boleh pakai pakaian yang seksi-seksi. Ya memang tidak boleh. Tapi kalau pas tiba-tiba ada orang yang datang, mungkin dia kerja sebagai guru, pas hari itu dia mau datang pas berdoa, jangan Anda tolak dia ya. Dia datang cari Tuhan, bukan cari Anda. Gereja adalah rumah Tuhan, bukan rumah Anda. Dia mungkin belum mandi karena mungkin bau badannya. Anda langsung kita semua cari selamat. Belum tentu orang yang sudah mandi bersih, pakai minyak wangi, pakai emas, Anda masuk dalam kerjaan surga. Tapi orang yang dilihat secara tubuh kotor, tapi hatinya murni bersih, dia cari Tuhan, dia bertobat mencari Tuhan, dia diselamatkan. Firman Tuhan katakan, pemungut cukai dan pesundal yang masuk kerjaan surga lebih dulu daripada Anda yang hidup keagamaan, berdiri pinggir-pinggir jalan, masuk ke orang rumah berdoa, tapi tidak menyalakan firman Tuhan. Itu Tuhan paling marah.
Itu aturan mana? Itu aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Banyak orang Kristen yang agama yang suka menghakimi, apalagi yang suka menghakimi. Ah, dia itu begitu, begini. Masuk channel orang, bicara di channel sini. Ini saya bicara secara dunia YouTube ya. Kalau saya mungkin di gereja, saya nggak bicara di begini, enggak, saya nggak bicara. Mungkin dia pindah ke sana, dia bicara begini, masuk karena tidak senang, dia pindah gereja, aturan gereja harus baptis lagi, baptis ulang. Ajaran mana itu? Itu ajaran manusia, toh, bukan ajaran Tuhan. Buat dosa di sini, takut berdosa. Yang bikin hilang Anda dosa itu cari Tuhan, bukan cari gereja, baptis kiri kanan. Anda kotor, ya baptis kiri kanan itu kasih bersih badan saja, tapi hati tidak bersih. Badan kasih bersih atau kasih air ya bersih. Ya. Yohanes 3 ayat 5, bukan air yang dimaksud ya, bukan air seperti kita minum ini ya. Air itu firman. Jalankan firman Tuhan. Itu murid Yesus. Bukan murid simsalabim. Bukan tukang main sulap. Ada aturan gereja. Tidak boleh pakai sandal, tulis depan sih tidak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu. Terus kalau kita pergi, contoh, orang yang agamawi ya, makanya anak Tuhan kadang paling takut disuruh berdoa makan. Kok maju sudah. Ada bapak-bapak ini. Ya mari bapak ini pimpin doa makan, atau bapak mari kita Pak Pendeta biasanya kan habis berdoa, doa syafaat semua selesai, pas doa makan, ayo sudah, mungkin bapak ini ada evangelis atau mungkin ini mari sudah. Atau mungkin ada anak Tuhan mari pimpin doa. Atau Pak RT atau apa mari pimpin doa. Karena pernah ditegur dia tidak ini doa. Tuhan Yesus berkati makanan ini biar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, haleluya, amin. Berdoa pede kan doa makan. Langsung mulai baca, ini berdoa begini. Anda yang terima doanya atau Tuhan Yesus yang terima Anda berdoa? Orang kadang tidak tahu, makanya orang pemalas berdoa, takut berdoa. Sehingga satu bilang, sudah mah, kok saja pimpin doa. Atau kau. Saya pernah kan jelaskan. Nanti pada waktu orang mau ibadah, banyak gitu, datang diam, duduk sopan, duduk tinggal baku lihat. Terimalah berkatnya, minta diberkati. Karena orang-orang Kristen itu karena takut, duduk diam-diam. Orang pada waktu menyanyi, tepuk tangan menyanyi. Pada waktu berdoa, buka hati. Nanti yang lain tegur, dia tak berdoa. Anda jangan menghakimi. Orang Kristen itu paling suka menghakimi. Itu sebenarnya lihat dari hati. Pada waktu dia berdoa, lihat hatinya. Kadang orang tidak sekolah, baik-baik, dia cuma berdoa, Pak. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat yang Kau berikan kepada saya, kepada keluarga saya. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Karena dia tidak sebut macam-macam berdoa. Nanti ada orang agamawi bilang, dia tentu berdoa, harusnya berdoa begini, begitu. Atur sampai panjang, malah orang bilang dari Sabang sampai Merauke. Anda punya doa terjawab. Tuhan lihat hati. Bukan Tuhan lihat Anda punya doa bagus. Untuk orang-orang yang penakut berdoa malam hari ini, jangan coba-coba takut tidak berdoa. Meskipun ada orang banyak, maju. Pada waktu Anda disuruh pimpin doa, pimpin saja. Tanya, apa yang mau didoakan? Apalagi doa syafaat kan paling panjang. Kadang orang doa makan, panjang lebar dari ujung sampai ujung. Sudah di doa syafaat, doa makan lagi, bertele-tele ulang lagi, sebut yang tadi lagi. Nanti bilang, kalian doa pendek karena ini orang biasanya agamawi ya. Orang yang terlalu beragama-agama ini, terlalu fanatik sekali agama ini. Doa makan, bilang doa makan, habis itu makan air, dia sudah kelaparan jadi. Dia doa cepat-cepat. Ya toh, baru sembunyi jadi macam Pak Bom ini kan cepat lapar ya. Itu Pak Bom kelaparan dia doa cepat. Tadi doa syafaat. Ulang lagi. Tuhan Yesus marah, dia berdoa bertele-tele. Makanya pada waktu doa bersyafaat itu berdoa apa semua.
Apa yang mau didoakan dalam rumah, kita berdoa apa semua. Umpamanya kalau pelayanan di orang punya rumah, ada ucapan syukur. Jangan pas doa makan, satu lagi doa makan, sebut lagi kebal dari ujung lagi. Kapan baru orang makan? Doa makan itu mengucap syukur. Berkati orang yang menyediakan makan, yang punya rumah, kemudian ibu-ibu yang masak di belakang, siapapun tangan-tangan mereka. Berkati begitu saja. Jangan berdoa sudah ibu-ibu, RT, RW, aduh, panggil lagi sebut dari Sabang sampai Merauke, sampai presiden sampai kembali lagi. Kan tadi sudah doa syafaat. Terus nanti orang yang doa pendek, mulai bicara. Orang yang gak mawi. Yang paling saya jengkel itu paling tersuka banyak laporan. Pak Bobong, kalau kita sudah anak-anak Tuhan tidak boleh pergi nonton bioskop kah? Soalnya itu dapat tegur dengan tuh punya Bapak Gembala, dapat tegur dari ini. Yang dilarang itu kalau Anda lepas kontrol. Kalau nonton bioskop dengan keluarga, epen kah? Emangnya hamba Tuhan atau orang-orang agamawi yang tanggung tiket Anda? Yang bayar Anda punya kesenangan? Kan hiburan. Kecuali Anda pergi ke narkoba, minum, rokok. Itu bersalah. Tapi kalau hibur untuk keluarga jalan, kalau ada yang tegur itu orang munafik. Jangan ya. Kau kasih makan itu kan jemaat kah? Baru bertobat sudah tegur orang. Jangan. Orang Kristen itu pengikut Kristus banyak yang tahu mana yang baik, mana yang benar. Pemulihan 2020 itu sudah pemulihan. Satu-satu anak-anak Tuhan, apalagi 2022 dalam nama Yesus. Banyak yang diberkati. Banyak yang bertobat malam hari ini. Kemarin satu orang sudah bertobat. Malam hari ini akan bertobat lagi. Orang yang agamawi itu sering membuat aturan ya. Ingat, orang yang terlalu banyak agamawi ya. Saya terasa singgung. Kita singgung dalam gereja saja. Karena ini ajaran apa? Kristenan. Bukan ajaran mana. Kalau yang merasa terserah sudah epen kan? Orang yang terlalu agamawi, macam-macam. Sedikit begini haram, sedikit haram. Ini tidak boleh, tidak boleh. Dengar lagu tidak boleh. Aneh-aneh aja. Itu orang agamawi yang membuat aturan yang menyulitkan orang. Apa yang terjadi? Mereka langgar toh. Saya percaya malam hari ini orang yang terlalu ikut-ikut aturan, mereka malam ini sudah sumpah dengan mereka punya aturan-aturan. Mereka akan pindah. Mereka akan cari Yesus. Karena Yesus tidak konek-konek. Datanglah. Marilah yang berbeban berat, lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus. Tidak aturan-aturan tentang, ketemu Tuhan Yesus. Pakai dulu ikut aturan begini, aturan banyak, aturan begini. Oh, tidak ada. Carilah aku, maka kau akan hidup. Akulah tempat pengungsian. Carilah aku. Ingat ya, cari dan memilih berbeda. Bahasa Indonesia kadang-kadang orang salah artikan. Mencari dan memilih berbeda. Yesus berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kadang disamartikan antara cari dan memilih. Cari itu berbeda. Orang yang agamawi itu sering membuat aturan yang menyulitkan untuk orang datang kepada Tuhan. Banyak aturan-aturan di gereja. Oh, gereja harus begini. Kalau toh punya anak mau dibaptis belum begini, harus aturan begini. Cari tempat yang lain. Orang datang bukan cari pendeta atau pemimpin gereja. Orang cari Tuhan Yesus, bro. Jangan menghambat orang kalau orang mau dibaptis atau orang mau cari bertobat. Kecuali kalau orang tidak mengenal Yesus harus membaptis. Itu salah. Hamba Tuhan juga jangan membaptis sembarang-sembarang. Orang mengenal Yesus dulu. Dia sudah memahami. Paling 1 bulan ya sudah. Ini belum tahu Tuhan lagi sudah langsung main slup. Emangnya order deal dicuci-cuci atau baju dicuci-cuci?
Banyak orang-orang yang suka menghakimi karena bawa masalah agamawi. Kita coba ya, buka di Markus 3 tadi ayat 1 ya. Ya, Markus 3 ayat 1. Kita baca. Kemudian Yesus masuk lagi di rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati-mati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah, kadang orang-orang melihat orang mau cari masalahnya orang saja. Kalau orang sudah datang, ini surat kartu keluarga, KTP, mana surat nikahnya? Tidak mau percaya jemaat. Tidak bisa dibaptis, tidak bisa dibaptis. Karena ini belum ada surat nikah, belum. Wah. Orang datang, Anda tidak percaya, tapi orang tua ini kan hubungan dengan Tuhan. Tuhan sebagai saksi. Malaki 2 ayat 6, baca itu baik-baik. Ada gereja yang menghambat, ya cari gereja lain saja lah. Orang kan cari Tuhan. Melanggar loh firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Carilah aku, maka kau akan hidup. Akulah tempat pengungsian. Marilah yang berbeban berat dan lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Terus, pasangan suami istri mau baptisnya anak atau masyarakat, Anda melawan dengan firman Tuhan. Marilah yang berbeban berat, letih lesu. Bikin John. Aturan saja, bikin aturan manusia saja. Itu orang jangan terlalu agamawi, ya. Kasihan. Kalau anak-anak Tuhan yang tahu persyaratan itu, mereka tidak akan mau. Sehingga apa? Anda menghambat, mereka bisa pindah. Tidak percaya Yesus. Anda salah satunya pengkhianat Yesus. Antikris. Bikin aturan. Kalau orang datang, suami istri datang karena mungkin kena bencana, rumahnya kebakaran, surat nikah terbakar, apapun itu terjadi, hilang. Anda menghalangi. Aturan. Apakah Anda bisa kasih masuk orang yang bertobat masuk dalam kerajaan surga? Tidak. Yang menyelamatkan adalah imannya. Imannya karena dia cari Yesus. Buka hati untuk Tuhan Yesus. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Anda mau bertobat dan tidak, itu dari Anda. Saya tidak mungkin tompang tangan berdoa langsung Anda tiba-tiba langsung Anda terima di surga. Oh tidak. Anda buka hati. Orang yang agamawi. Yang pertama. Jangan dicoba-coba menghakimi orang. Kalau orang yang tidak agamawi ya, dia biasanya tuh menyelamatkan yang lebih penting daripada aturan agamawi. Ingat, orang yang tidak mementingkan masalah agama, dia lebih pentingkan dia menyelamatkan umatnya. Karena dia sambung tangan daripada Tuhan. Dia tidak mau melihat mempersulit. Kalau di gerejanya Pak Bobo tuh hamba Tuhan, ada orang mau cepat. Itu bagus. Orang ini tanya dulu. Tidak percaya, orang sudah bilang. Orang mau dibaptis, orang mau menjadi anggota jemaat gereja, jangan tahan. Jadi anggota jemaat, oke sip, pesan apa? Tinggal di mana? Keluarga, diselidiki. Aduh baru datang. Selapor RT. Jangan sampai teroris, ya cek dulu. Oh iya, tengah RT, tinggal lama. Oh keluarga dari mana? Ada hubungan keluarga sampai datang di kota ini? Hamba Tuhan harus selidiki. Ya tuh. Masalah kehidupan dunia harus selidiki dulu. Memang ada aturan-aturan, tapi kita harus selidiki. Kalau mereka tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, kita cek rumahnya. Tetangga atau dia kos tanya, keluarganya apa di sini, tanya. Sukunya, kan ada. Tokoh masyarakat, tokoh agama. Supaya mereka bertanggung jawab. Tokoh masyarakat terutama. Ya toh, karena pendeta ke sana kan ada tokoh masyarakat. Contoh orang Toraja, kan ada kepala suku. Supaya dibimbing. Nah itu. Jangan menghambat lah kalau orang agama. Biasanya orang menghambat. Ingat, jangan menghalangi orang datang kepada Tuhan.
Yesus saja dihakimi oleh orang-orang pengikut Yesus. Ingat, Sakeus. Sakeus siapa? Kita coba buka ayatnya ya. Ya, kita buka sama-sama dalam Lukas 19. Lukas 19. Ya. Lukas 19 ayat yang ke-5. Hingga 10 ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang yang berdosa, dia cari Tuhan di gereja, cari Tuhan. Jangan coba-coba menghambat ya. Anda yang jemaat biasa, tapi bicara, bicara. Tuhan Yesus saja dibenci. Kenapa Tuhan ya? Kenapa hamba Tuhan? Ini contoh karena jemaat, kenapa ini Bapak Gembala dia mau terima orang ini? Padahal orang ini keturunannya pencuri, penipu, pembunuh, apa semua. Kau usir. Ingat, dalam Lukas 19 ayat 5 sampai 10, kita belajar ya. Jangan ayat itu kita lupa-lupa saja. Lupa. Ayat Lukas 19 ayat 5 sampai 10 itu kasih pelajaran buat kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata apa? Ya? Ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Baru kita mau bikin tompol rupa-rupa. Minta maaf ya, malam ini khotbah agak lama sedikit. Perlu saya khotbahkan. Tahun baru, toh? Tidak apa-apa. Salah satu tanda kesombongan rohani. Ingat ya. Salah satu kesombongan rohani adalah kita cepat menghakimi orang. Merasa paling benar. Salah satu kesombongan rohani. Kita selalu menghakimi orang. Kita baca dalam Lukas 6. Apakah dibenci Tuhan Yesus? Benci sama Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ingat, kalau ada masalah, ampuni. Minta berkat bagi orang yang menyakiti Anda. Roma 12 ayat 19, Ibrani 10 ayat 30. Aku sudah sampaikan. Jangan menghakimi orang. Yohanes 7 ayat 24. Jangan menghakimi orang seperti apa yang kita lihat. Jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1 dan selanjutnya. Firman Tuhan relevan. Kita bicara satu ini tiba-tiba masuk ingat. Itulah firman Tuhan. Oke? Itu khusus yang agama yang hidup dengan agama. Yang ketiga, orang-orang Kristen itu yang cari aman. Ya, ini baru dua saja sudah lama, waktu sudah 1 jam. Malam ini saya mau lanjut, silakan bilang lanjut. Kalau tidak ya sudah. Episode kedua. Anak-anak Tuhan pasti haus akan firman Tuhan ya. Orang Kristen cari aman, banyak orang Kristen yang cari aman ya.
Kita coba buka di Markus 8 sama-sama. Kita buka ya. Kita buka di Markus 8. Malam ini Pak Bomo bongkar semua ayat-ayat. Oke? Kita belajar yang Tuhan Yesus marah sama orang-orang yang Tuhan Yesus marah dalam Alkitab. Kita bongkar semua. Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua kita buka. Markus 8 ayat 31. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Lihat kalau orang menjadi murid Yesus. Ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, di sini kelihatan, ya, anak-anak Tuhan tidak memahami ayat ini. Banyak yang memahami. Kalau mengikut Yesus siap, ya, siap. Jangan cari aman. Pada waktu ada masalah, cari aman saja. Menyangkal Yesus, ya. Karena mau kawin, perempuan lain agama, menyangkal Yesus depan DP Bapak. Karena laki-laki orang kaya, perempuan orang tidak punya ada, percaya Yesus, jual tuh Tuhan Yesus. Mau cari aman toh? Sebentar depan non tipu kok, sebentar kalau sudah kawin, saya kembali ke sama Yesus. Kok bikin kau paturan sakit? Cari aman Makanya Yesus bilang apa? Nyala kau iblis. Orang-orang yang menyangkal Yesus, nyala iblis. Pergi. Nanti mau cari laki-laki kaya, habis itu sudah nanti sebentar kawin selesai kembali sama Tuhan Yesus. Kau pikir kau mau main bola-bola kah? Mau main kembali-kembali kah? Petak umpet dengan Tuhan Yesus. Kau pikir kamu main petak umpet dengan Tuhan Yesus? Aduh, ya gampang. Saya sebentar dulu, kaya dulu, kawin, dan dia dulu habis itu saya percaya. Saya tipu-tipu saja. Mau tipu-tipu. Aneh-aneh aja. Anak-anak Tuhan, jangan kita mencari aman kalau kita ada masalah banyak. Mengalami masalah perekonomian, masalah kehidupan, masalah-masalah yang timbul dalam rumah. Orang-orang Kristen itu zaman sekarang banyak yang tidak tahan mengalami masalah. Berdoa, tapi ada masalah-masalah terus. Ingat, Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita punya masalah, Tuhan punya rencana yang baik. Kalau ada orang bikin masalah, Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Yang di rumah katakan amin. Anda punya masalah, kalau Anda terus sama Tuhan, Tuhan akan merubah. Orang kutuk, orang bikin masalah, tapi Tuhan akan berubah itu jadi berkat bagi Anda. Kita baca sama-sama, coba ya, di Kejadian 50. Kita buka dulu. Kita buka di Kejadian 50. Kita sama-sama buka Kejadian 50 ayat 20 ya. Kita baca sama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Orang boleh mereka-reka tentang kejahatan kepada kita. Tapi pas sampai ke kita,
Tuhan ubah. Besok saya bikin kau tidak diterima di kantor. Kalau Anda taat berdoa, Allah dulu bekerja dalam kehidupan Anda. Tuhan akan rubah semua. Karena Tuhan berfirman, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Tuhan akan merubah berkat-berkat kutuk menjadi berkat. Orang kutuk menjadi berkat. Ingat, tidak ada berkat kutuk ya. Kutuk-kutuk. Kutuk nenek moyang, kutuk setan, kutuk apa. Oh, tak kutuk ngana. Oh, tak kutuk ngana ya. Ngana sebuat salah sama Pak kita ya. Sebentar kita bikin ngana. Jangan takut. Oh, Pak Bomom sudah bikin cari orang. Besok saya bikin santetnya. Kau santet saya sekarang. Dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan saya tolak. Darah Yesus berkuasa. Ada kuasa dengan darahnya. Ada kuasa dengan darahnya. Darah siapa? Darah Yesus. Segala kuasa kegelapan saya tidak takut. Orang kirim kutuk, santet. Tuhan Yesus akan memberikan berkat. Kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua, Tuhan setia jaga kita. Jadi jangan takut. Kalau Anda kena guna-guna, berarti Anda tidak hidup dalam kasih. Anda sudah melakukan dosa yang fatal. Untuk itu Anda bukan dicobai oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 13. Anda yang membuka sehingga iblis masuk, dosa iblis masuk menghancurkan tubuh Anda. Tuhan tidak pernah mencobai Anda. Ingat, berdoa, bertobat. Ingat Wahyu 3 ayat 19. Kau kukasihi, kau kutegur dan kau kuhajar. Dan Anda mengalami pencobaan. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Orang kirim kutuk, semua dirubahkan menjadi berkat. Permasalahan tinggalkan. Dan orang-orang yang biasanya mau dipakai Tuhan, banyak mengalami tantangan. Contoh Ibu Abre yang dulu dari seberang. Dia udah percaya Yesus, banyak mengalami tantangan. Ini Sri, anak rohani saya, Naomi, pasti mengalami. Pak Yusuf pasti mengalami. Pak Oto Wong pasti mengalami. Pak Ical pasti mengalami. Dan yang lain-lain. Ada Naftali di Makassar. Mengalami. Banyak hamba Tuhan, banyak jemaat. Ya. Banyak orang-orang Kristen cari aman. Tahu cari aman apa? Karena sudah biasa duduk di kantor yang kursi empuk, duduk di bioskop tukang nonton kursi empuk, sudah naik pesawat, terus pas datang di gereja, duduk bukan di kursi yang ada sofa, spon, ya toh? Duduk di kursi kayu. Aduh, rasa pantas sakit. Aduh, rasa begini. Pindah gereja Duduk lama di kursi kayu pantas sakit. Bokong sakit. Pak Bomom langsung saja bicara. Di gereja tidak ada yang fokus. Kurang mantap, pindah gereja saja. Cari-cari aman. Tidak ada apakah LED. Macam-macam anak-anak Tuhan. Banyak mau cari yang aman-aman saja. Ingat, percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Anda mengalami masalah, Tuhan turut bekerja. Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Kita lanjut. Orang yang tukang menyelepekan ya. Masalah-masalah dia malas tahu begitu. Yang anggap gampang itu. Nanti masalah gampang itu.
Menyelipkan dia punya anak. Orang-orang yang tukang menyelipkan ya, menyelipkan dia punya anak. Ya bahasa-bahasa inilah. Bukan anggap remeh. Dia punya anak, dia titip sana, sini, di sini dia biarkan saja. Nanti anaknya gampang itu gereja-gereja tengani. Gampang itu orang-orang rohani. Gampang itu apa orang-orang penitipan anak atau ratu. Jangan. Itu anak itu titipan Tuhan. Anda jaga. Orang lain banyak yang tidak punya anak menangis-menangis. Masih berdoa terus minta anak. Ada kau sia-siakan anak-anak Anda. Nggak boleh loh. Banyak orang tua yang hanya membuat suatu titipan. Buat anak-anak yang di gereja. Karena dia percaya sama gereja, dia titip saja begitu. Titip pagi, pulang sore baru jemput. Kadang sampai malam. Memang Anda punya uang. Tapi Anda bisa bayar. Tapi kalau Anda bisa bayar, Anda punya anak, punya perasaan? Bisa? Jangan menyelipkan ya pelayanan anak-anak itu. Jangan Anda tidak perhatikan tuh Anda punya anak itu. Anak itu butuh apa? Kasih sayang. Orang tua mama sibuk, bapak sibuk, mungkin bapak, mama tukang masak, bapak di kantor gereja, apa kantor. Anak tidak kesempatan, sibuk semua dari kerja siang sampai malam. Coba. Anak-anak dalam anak-anak dalam biar saja begitu. Menangis, gampang itu ada orang nanti, oh tinggal telepon, oh iya bu, nanti gampang, belikan ini ya, saya transfer uangnya tinggal begini, gampang itu. Anak-anak itu generasi depan. Makanya di gereja itu, untuk itu saya dengan beliau, kami semua anak Tuhan rencana, kami akan buat semua namanya rumah rehabilitasi. Termasuk rumah untuk orang-orang murtad. Kami bikin rumah tempat persinggahan. Supaya mereka tuh diajar. Karena ini anak-anak Kristen banyak yang pindah-pindah tidak percaya lagi karena kurang. Pengajar kurang. Pengajar rohani. Anak-anak banyak cuma dikasih begitu saja diharapkan. Tidak ada didikan dari orang tua, tidak ada kasih sayang. Emangnya kasih sayang bisa dibeli? Coba tolong kasih masukan. Apakah kasih sayang dari orang tua bisa dibeli dengan uang? Hah? Apakah Tuhan mencintai kita bisa bayar Tuhan Yesus? Masuk surga bisa dengan uang? Kadang kita orang tua egois, tidak sayang anak. Kadang kita tidak berpikir bahwa anak ini adalah titipan. Harta yang paling terpenting dalam dunia adalah anak-anak kita. Banyak kasihan anak orang tua yang sudah nikah lama, 10-20 tahun tidak punya anak. Sampai mereka mengadopsi anak. Mereka lebih mencintai anak-anak adopsi. Anda yang diberikan cuma-cuma, punya anak. Mulai rubahlah. Apakah Tuhan marah? Bukan marah. Kita baca ya. Kita baca dalam. Bentar ya. Pak. Sebentar ya, ada gangguan sedikit studio. Kita baca dalam Markus 9 ya, kita baca sama-sama. Markus 9. Oke, kita buka dalam Markus 9. Ayat yang ke-42. Kita baca sama-sama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, perhatikan. Lebih baik baginya jika sebuah batu hilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dibuang ke mana? Buang ke mana? Ikat di batang leher, lebih buang ke laut. Sekarang banyak pengajar-pengajar, ngajar yang aneh-aneh. Orang sekolah ingin mengetahui firman Tuhan. Makanya Pak Bomom di sini, orang tanya bila ya, saya katakan ya. Matius 5 ayat 37. Orang mau marah saya, Galatia 4 ayat 16. Apakah aku memberitakan firman Tuhan dengan kebenaran sehingga aku menjadi musuhmu? Saya kalau jawab manusia, epen kah?
Saya memberitakan kebenaran. Terserah orang mau jadi musuh saya, terserah. Saya berita firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Mau marah-marah silakan, tapi saya tidak singgung pribadi. Semua anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Kita buka sama-sama. Kita baca ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini bisa saja orang yang baru belajar firman Tuhan. Yang percaya ini, yang percaya Tuhan Yesus. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Orang-orang yang sok-sok pintar baca Alkitab, bilang hebat, tapi mengajar salah-salah, sesat. Di batang leher, kau yang tidak punya kitab, baru ngaku korek-korek ke sana orang punya kitab. Kau pikir Tuhan Yesus tidak marah? Kau tunggu nanti kau dapat. Kami hamba Tuhan hanya berdoa buat Anda. Baca firman Tuhan, jangan coba cari yang baik-baik. Cari itu yang Tuhan Yesus marah. Sama kalian kutak-atik dia punya firman itu. Lanjut, Markus 10 ayat 14. Ya. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, di sini kadang orang-orang tua marah sama anak-anaknya. Kalau anak-anaknya pergi mau ibadah atau mau persekutuan, jangan dulu. Tunggu, Bapak belum pulang, Bapak masih di kantor, sedikit lagi tunggu. Nggak usah jelaskan ya, pernah saya udah jelaskan. Itu orang yang menyelepehkan ya, dia punya anak, perbuatan-perbuatan dia punya anak. Lanjut. Orang yang mencari keuntungan dalam kedok dalam pelayanan. Kalian mau tersinggung sudah. Kalau Pak Bomo melakukan memberitakan firman, sudah ditentukan dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Hamba Tuhan melakukan pelayanan. Dia hanya bisa makan dari pelayanan itu. Kalau dia ke gereja dia diundang, ada di situ cuma 20 orang, 10 orang, 50 orang, paling banyak 50 orang. Dia makan hanya dari situ. Karena hamba Tuhan itu makan dari apa? Hamba Tuhan itu makan dari pelayanannya. Dia dijamu, istilahnya diberi makan oleh apa? Jemaatnya. Jadi Anda jangan pikiran-pikiran yang lain-lain bilang, kita hamba Tuhan mencari keuntungan, mencari kekayaan. Sebentar ya, ada tamu sebentar ya. Ya, minta maaf ya. Anak saya lepas piaraan ya. Jadi harus saya tegur dulu. Soalnya studio ini maklum ya, bukan studio yang anti redam. Jadi maklum lah, yang penting Pak Bomo bisa melayani firman Tuhan. Yang dulu katakan amin. Haleluya. Jadi hamba Tuhan itu sudah dipatok. Jadi kalau ada bantuan di gereja, yang ini saya kasih ingat lagi. Kalau ada bantuan uang banyak, jangan ke bank bungakan bank. Nggak boleh. Kalau ada dana di gereja, mau bunga-bunga, berbunga, cari, mau putar lagi bisnis untuk ini. Kalau ada tiba-tiba ada jemaat yang bilang, aduh hamba, mari uang kita putar itu. Jangan. Uang gereja itu pakai untuk pelayanan gereja. Kalau ada jemaat yang bawa untuk kasih uang untuk uang bantu pendeta, untuk dia punya makan atau apa, itu kan itu dari situ. Nggak dipaksakan. Mau uang persembahan syukur, ya itu dari gereja. Jadi hamba Tuhan tidak ada, hamba Tuhan itu kaya, nggak ada. Kalau ada kaya itu perlu dipertanyakan ya. Perlu dipertanyakan. Minta maaf ya, saya open saja. Kalau orang yang memang dasarnya keturunan dia kaya, terus jadi hamba Tuhan, itu berbeda. Kalau hamba Tuhan memang dulu dia orang kaya, terus dia serahkan dia punya diri, dia selesaikan itu semua, dia tidak perlu, dia serahkan sisa hidupnya untuk melayani Tuhan, itu berbeda. Tapi kalau hamba Tuhan yang sekolah memang dia tidak punya apa-apa, tiba-tiba menjadi orang sukses, itu berarti tanda tanya ya.
Jadi kalau hamba Tuhan yang mau pergi khotbah di gereja di mana biar ada 10 orang, 20 orang, hadir saja, datang khotbah. Saya pernah khotbah di satu gereja, undang saya. Jemaatnya berapa? 12 orang, tidak sampai, iya 13 orang. Saya pernah khotbah. Gereja 13 orang. Termasuk istri dan anak saya. Berarti jemaat cuma berapa? Saya punya istri. Saya punya anak 2. Anak mantu 1, 5. Berarti kurang 13 berapa? 8 orang. 8 orang itu apa? Jemaat yang lain. Coba bayangkan kalau satu orang kasih taruh situ uang persembahan 2.000. Tapi saya jujur, saya tidak pernah menerima. Saya tidak mau. Saya melayani. Orang mau kasih tidak, terserah. Tapi kalau di gereja saya tidak pernah ambil. Kalau saya diundang khotbah saya tidak pernah. Saya punya ilmu itu dari Tuhan langsung. Makanya kalau saya Abdul kau lawan saya punya Tuhan Yesus, bukan kau lawan Pak Bombong ya. Bukan kau lawan Pak Bombong, kau lawan Tuhan Yesus langsung. Karena di otak saya semua ini Tuhan Yesus yang berikan. Bukan saya mau belajar sampai belajar bodoh-bodoh. Belajar itu hikmat bisa hilang. Tapi kalau Tuhan Yesus yang berikan, tidak ada yang lawan Tuhan Yesus. Haleluya, di rumah katakan amin. Haleluya. Markus 11 ayat 15. Kita buka ya. Kita buka sama-sama. Markus 11. Markus 11 ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di hadapan bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Ayat 16. Lalu ia memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Di sini firman Tuhan. Pada waktu Yesus marah di bait Allah, kan ada orang Yahudi punya tradisi itu ya. Ya kalau kita bilang di sini ada istiadat lah. Tapi orang Yahudi punya tradisi itu memang Nabi Musa mengeluarkannya di kitab Ulangan ya. Catat saja. Kitab Ulangan 16 ayat 18. Terus kemudian di kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Di situ orang-orang Yahudi itu sesuai tradisi, mereka melakukan perayaan Paskah. Ya. Perayaan Paskah itu yang orang-orang Yahudi, dorang mengadakan itu setiap tahun. Ya. Setiap tahun. Itu di bait Allah. Perayaan Paskah. Nah, di situ kan orang-orang Yahudi kan datang dari seluruh tempat. Ya, datang. Mereka tidak mau repot bawa persembahan yang baik. Ya. Maksudnya bawa domba atau apa. Ya, domba-domba atau kambing atau apa, mereka tidak tahu ya. Karena mereka cuma karena kan repot ya. Jadi di situ tempat situ para imam itu bekerja sama dengan orang pedagang-pedagang. Ya. Jadi di situ dalam tradisi orang Yahudi kan dalam Ulangan 16 ayat 18, Keluaran 12, catat ya. Ulangan 16 ayat 18 ini saya suka persingkat saja karena udah 1 jam lebih ya. Makna perayaannya Ulangan 16 ayat 18, kemudian Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Ya, itu kan Paskah, itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi itu dari segala penjuru dunia mana mereka datang ke Yerusalem untuk mereka memberikan persembahan. Jadi mereka memberikan persembahan itu kalau orang-orang yang kaya apalagi. Mereka bisa membeli hewan, ya, untuk kurban. Kalau untuk burung merpati, orang miskin mereka beli burung merpati untuk penghapusan dosa, ya. Ya, jadi hewan-hewan yang disediakan itu di bait Allah itu oleh para penjual, yang mana sudah bekerja sama dengan para imam. Jadi apa? Mereka menjual di halaman-halaman gereja, bait Allah ya.
Begitu maksudnya. Nah, jadi pada waktu itu kan secara tradisi mereka menjual. Nah, selain itu juga mereka harus membayar pajak. Mereka apa? Kerja sama dengan para imam. Ya, pedagang-pedagang situ mereka bisa menukar uang, kan mereka punya uang. Contoh, mereka punya uang dolar, mereka tukang ke rupiah. Begitu ya maksudnya ya. Di situ ada penukar-penukar uang banyak. Mempermudah, istilahnya mempermudah, jalan mempermudah. Makanya pada waktu Yesus marah. Yesus tidak menjikan, inilah rumahku. Rumahku bukan sarang penyamun. Diusirlah mereka. Nah, untuk itu jangan kita coba-coba ya. Jangan kita coba-coba melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Jangan karena kita hidup karena firman Tuhan terus main hakim-hakim orang dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan. Kalau ada orang yang minta pertobatan, terima dia. Anak-anak yang mau dibaptis cepat, layanilah dia. Kalau dipersulit, cari tempat lain. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Bunga-bunga saja bisa. Bunga-bunga ada di mana-mana. Baru Tuhan Yesus tidak bisa. Tuhan yang menciptakan bunga seisi bumi, Tuhan yang menciptakan. Tuhan ada di mana-mana. Bukan gereja mewah, bukan gereja ada band. Karena di sini ada gereja band, saya tidak mau pergi ke situ. Tidak ada musik, jadi saya pindah ke gereja cari ada musik. Kau cari Tuhan atau kau cari fasilitas di gereja? Semua gereja itu sama. Ada Tuhan Yesus di situ. Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera buat kita semua, anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan, supaya kita semua diberkati dengan kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya, shalom.